Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita awali khutbah singkat kali ini dengan memuji dan memuja Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Bukankah setiap detakan jantung kita di sana ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Di mana bumi itu dipijak, di situ nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana langit dijunjung, di situ ada nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap hembusan nafas kita, itulah nikmat dari nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Namun wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujilah Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan segala urusan dunia dan akhirat kita. Dan ingatlah selalu, barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan apabila Allah mencabut hidayah dari kita, tidak ada orang yang bisa mengajak kita pada jalan hidayah. Semoga Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita ilmu nafi, dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejati. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, menyerah dan berislam kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kalimat yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian, amal-amal kalian, ibadah-ibadah kalian, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Bertakwalah kepada Allah dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan perintah-perintah Allah dengan niat tulus dan ikhlas kepada Allah, di atas ilmu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jauhilah larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena takut si A, bukan karena takut si B, bukan karena takut digerbek oleh si C, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana,
Apabila kalian bertakwa kepada Allah, kalian jalankan perintah-perintah Allah dengan niat ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalian jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah bukan takut kepada manusia, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Yaj'al lakum furqana, Allah mengatakan Allah akan berikan furqan kepada kalian. Allahu Akbar. Allah akan berikan furqan kepada hadirin sekalian jika hadirin sekalian bertakwa kepada Allah dan merubah pola apabila sebelumnya belum bertakwa kepada Allah, dan mempertahankan pola takwa dan memperbaikinya jika selama ini pola itu sudah ada. Allah akan memberikan furqan kepada kita. Apa itu furqan jamaah sekalian? Apabila kita baca buku-buku tafsir, kita akan menemukan berbagai keterangan yang sangat memukau, karena sebagian ulama mengatakan al-furqan adalah keselamatan. Maka artinya bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan berikan keselamatan di dunia dan di akhirat buat kalian. Furqan juga bisa bermakna jalan keluar, maka bertakwalah kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kalian. Furqan juga bermakna al-fasl bainal haq wal batil, kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang memberikan keuntungan kepada kita dan mana yang merugikan kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka maknanya in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan kalian untuk mengetahui mana yang baik buat kalian, mana yang buruk buat kalian. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ada sebagian orang masih saja meremehkan Al-Furqan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Padahal kalau kita renungkan, khususnya bagi orang yang sudah makan asam garam kehidupan, bahwa Al-Furqan di dalam surat Al-Anfal 29 ini jauh lebih menarik daripada apabila yang ditawarkan adalah harta, yang ditawarkan adalah uang. Kenapa demikian? Karena bukankah hidup kita adalah rangkaian masalah menuju masalah, dan ketika Allah mengatakan yaj'al lakum furqana, maka itu garansi dari Rabbul Alamin, Allah akan urai masalah-masalah Anda. Dan kita sepakat hadirin, tidak semua masalah-masalah kita bisa diselesaikan dengan uang. Anak yang durhaka bagaimana diselesaikan dengan uang jamaah sekalian? Istri yang membantah dan keras kepala dan tidak mau nurut sama kita, bagaimana disogok dengan uang? Mungkin ia akan diam sejenak, tapi ia akan berulah lagi di saat-saat berikutnya. Gak semua orang bisa dikendalikan dengan uang. Kita punya bos yang bermasalah, Anda bisa sogok dengan uang. Maka ittaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap masalah kalian. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita evaluasi kehidupan kita. Bukankah kehidupan adalah rangkaian dari keputusan demi keputusan? Bukankah kita pada hari ini itu nggak bisa dipisahkan dengan keputusan kita menerima sebuah pekerjaan atau menerima sebuah atau melamar ke sebuah perusahaan? Dan ada banyak di antara kita pada saat kita mau bekerja, kita punya opsi lebih dari sebuah perusahaan. Lalu keputusan kita untuk bekerja di sebuah perusahaan itu sangat dipengaruhi dan tidak bisa dipisahkan dengan keputusan kita memilih sebuah fakultas pada saat kita masuk kampus, dan keputusan kita memilih sebuah fakultas atau sebuah kampus tidak bisa dilepaskan dengan keputusan kita memilih sebuah sekolah SMA atau yang sederajat, dan keputusan kita memilih SMA itu tidak bisa dipisahkan dengan keputusan kita memilih SMP sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, dan bukankah pada saat kita memilih itu
kita tidak bisa memastikan ada apa di balik pilihan kita itu. Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Dan seorang pun tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Bukankah ada banyak orang memakai barang-barang haram karena kesalahan dia dalam memutuskan dengan siapa dia berteman dan bergaul, dan dampaknya kemana-mana. Bukankah ada banyak rumah tangga hancur dan rusak karena kesalahan membuat sebuah keputusan, memilih sebuah pekerjaan atau mengambil sebuah posisi. Dan bukankah ada banyak orang menyesal karena harus berhadapan dengan pihak A, pihak B, atau berkaitan dengan pihak A dan pihak B, awalnya karena salah dalam membuat keputusan, mengambil sebuah proyek A, proyek B, atau mengambil sebuah kesempatan A, kesempatan B, dan ternyata disitulah lingkaran syaitan yang sekarang mengarungi dirinya. Dan pada saat kita harus mengambil keputusan, semua tampak manis, semua tampak indah, karena borok-boroknya belum terlihat. Dan kalau kita evaluasi, ternyata benar. Pada saat kita ambil keputusan itu, kita tidak ambil keputusan dalam kondisi bertakwa kepada Allah. Kita tinggalkan sholat, kita sia-siakan ibadah, kita jauh dari Al-Quran. Bahkan pada saat itu keputusan bulan Ramadan dan kita tidak berpuasa Ramadan. Bahkan dealnya ketika lunch, ketika makan siang di sebuah hari bulan Ramadan. Bagaimana bisa dikatakan bertakwa? Dan hari ini kita merasakan getahnya, kita merasakan imbasnya, kita merasakan sampahnya. Hadirin yang Allah muliakan, hidup itu tentang keputusan. Sekali lagi, bukankah mayoritas orang yang berada di lingkaran obat-obat terlarang karena salah membuat keputusan, memilih pergaulan? Dan awalnya semua tampak indah. Kemampuan itu yang Allah tawarkan, kemampuan memilih keputusan yang tepat, bukan hanya pada hari ini, bukan hanya untuk esok, bukan hanya untuk bulan depan, tapi 10 tahun yang akan datang. Bukankah hadirin sekalian, ada banyak di antara kita, kalau kita mau merenungkan, jodoh kita tidak bisa dilepaskan dengan keputusan kita memilih SMA atau kampus tertentu. Kenapa? Karena kita bertemu dia di kampus itu. Padahal siapa yang pernah berpikir ketika memilih sebuah kampus bahwa bisa jadi ini menentukan rumah tangga saya dan anak-anak saya? Mayoritas orang memilih kampus atau memilih sekolah, berpikir tentang fasilitas, berpikir tentang lapangan, berpikir tentang lab, berpikir tentang akreditasi. Tapi ternyata kehidupan tidak sesimpel itu. Kehidupan tidak sederhana itu. Ada banyak orang mendapat jodoh di SMA-nya. Berarti memilih keputusan memilih SMA itu menentukan dengan siapa dia berumah tangga dan bagaimana anak-anaknya ke depan. Pernahkah kita berpikir demikian? Dan kalau itu terjadi pada diri kita atau orang-orang terdekat kita, masihkah kita merasa diri paling pintar sedunia dan bisa menentukan arah ke depan? Dan masihkah kita merasa berpikir bahwa kita tidak butuh dengan pertolongan Allah? Masihkah kita berpikir bahwa kita bisa menentukan hanya dengan otak kita, hanya dengan pengalaman kita, hanya dengan analisa kita, dan tidak memerlukan Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir? Masih kita berpikir bahwa kita bisa hidup dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri? Padahal Allah berfirman, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu butuh kepada Allah. Ada banyak keputusan-keputusan yang kita pikir sepele berakibat fatal. Ada banyak orang tua, ada banyak ayah menyesal sejadi-jadinya karena dia mengizinkan anak perempuannya keluar di malam tersebut, dan terjadi apa yang terjadi di malam itu. Dan ketika dia memberikan izin kepada anak perempuannya, dia hanya berpikir ini keputusan ringan, hanya memberikan izin keluar rumah, dan anak perempuannya akan pulang sebelum tengah malam. Tapi anak perempuannya pulang pada malam tersebut, anak perempuannya tidak pulang.
dan ia harus cek ke sebuah rumah sakit dalam kondisi mengenaskan. Hadirin, kita hidup dengan sebuah keputusan-keputusan. Jangankan keputusan besar, ada banyak keputusan yang simple, ternyata dampaknya kemana-mana dan menjadi penyesalan seumur hidup. Maka pada saat itu marilah kita renungkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan al-furqan, maka Allah akan berikan kemampuan untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bisa memberikan kita kebaikan di dunia akhirat, mana yang akan membuat kita celaka di dunia dan akhirat, mana yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik, dan mana yang membuat hidup kita lebih parah dan lebih rusak dari sebelumnya. Maka merendahlah kepada Rabbul Alamin. Akui bahwa diri kita tidak mampu memberikan keputusan kecuali dengan pertolongan Allah. Amalkan kalimat kita, la haula wala quwata illa billah. Dan mulailah bertakwa, bertakwa, bertakwa. Karena kita butuh akan ketakwaan. Karena kita tidak bisa memberikan keputusan hanya dengan kepala kita dan pengalaman kita. Kita butuh dituntun oleh Allah. Kita butuh diselamatkan dalam setiap keputusan kita oleh Allah. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan berikan kalian al-furqan, keselamatan, jalan keluar, dan kemampuan untuk bisa memilih keputusan yang tepat, keputusan yang berkah, keputusan yang hak, dan selamat dari konsekuensi keputusan-keputusan yang salah, langkah-langkah yang keliru, langkah dan keputusan dan manuver yang ternyata akan merusak diri kita, menghancurkan rumah tangga kita, memporak-porandakan keluarga kita, akhirnya membuat anak-anak kita mengetahui dunia yang haram dan dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata semua diawali dengan keputusan tanpa al-furqan, tanpa pertolongan, dan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan ayat tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 29 itu, wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lahum. Ternyata Allah bukan hanya memberikan al-furqan bagi orang-orang yang bertakwa, Allah juga menawarkan kepada kita, kalau kalian bertakwa, Allah kasih al-furqan, dan Allah akan ampuni dosa-dosa besar kalian dan dosa-dosa kecil kalian. Sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama, Allah akan hapus dosa-dosa kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Dosa-dosa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu karena ulah dosa-dosa itu. Apapun yang menimpa kalian, kata Allah, itu tidak bisa dipisahkan dengan perbuatan dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah ampuni banyak sekali dosa-dosa kalian. Apa yang menimpa kita? Jangan pernah pisahkan dengan kesalahan kita. Apa yang menimpa kita hari ini, jangan pernah lupakan apa yang kita lakukan tadi malam, jamaah. Apa yang kita lakukan kemarin, dosa apa yang kita lakukan 2 hari yang lalu, dosa apa yang kita lakukan 3 hari yang lalu. Hidup itu tidak bisa dipotong-potong begitu saja. Yang mengatur kehidupan bukan kita, tapi Rabbul Alamin. Dan Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apapun yang menimpa kalian itu pasti ada kaitannya dengan dosa yang kalian kerjakan. Itu pun sudah didiskaun oleh Allah. Wa ya'fu an katsir, Allah sudah maafkan banyak dari dosa kalian. Jadi apa yang menimpa kita itu bukan semua dosa kita,
Bukan karena semua dosa kita, tapi sebagian dari dosa kita itu. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau Allah tidak memaafkan sebagian dosa-dosa tersebut? Apa jadinya kita? Dan solusinya adalah beristighfar, bertaubat, dan bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekadar kalimat yang mudah diucapkan atau bahasa yang mudah untuk dituturkan, tapi sebuah keimanan, keyakinan yang diperjuangkan dalam setiap detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan waktu demi waktu kita yang Allah kasih kita di dunia. Dan semoga Allah memberikan kita Al-Furqan pada saat kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa tidak harus menjadi orang sempurna, jamaah. Bertakwa, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita. Allah hanya minta kita totalitas dalam berjuang, lalu beristighfar atas segala kekeliruan dan kesalahan. Semoga Allah memberikan kita Al-Furqan, mengampuni segala kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafa. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma anjihim min a'da'ika a'da'ad din. Allahumma kun lahum waliya wa nasira. Allahumma afriq alaihim sabra. Allahumma anzil alaihim sakinataka ya rabbal alamin. Allahumma ushdud wata'ataka ala al-zalimin, ala al-mujrimin tujaha ikhwanina al-muslimina fi Filistin wa man a'anahum wa ayyadahum. Allahumma ja'alha alaihim sinina ka sini Yusuf. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.